Shalom, puji Tuhan, haleluya. Saya percaya akan keberadaan Tuhan Allah sebagai seorang Kristen, sebagai umat beragama. Maka sebenarnya keberadaan Tuhan Allah itu dapat dibuktikan dari kitab suci yang saya pegang, dari Alkitab Kristen. Paling tidak dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hasamayim et haaris. Pada mulanya Allah mencipta alam semesta, langit dan bumi. Paling tidak ayat itu saja dalam kekristenan diyakini sebagai ayat yang menunjukkan eksistensi Tuhan Allah, keberadaan Allah sejak kekekalan. Akan tetapi dari kalangan di luar orang beragama ada saja muncul pertanyaan atau argumen meminta agar ada penjelasan tentang apakah memang Tuhan itu sungguh-sungguh ada, apakah memang Allah itu sungguh-sungguh ada. Tetapi mereka tidak berharap jawaban kita dari Alkitab. Mereka berharap jawaban kita jangan dari Alkitab. Karena kalau dari Alkitab berarti kita sedang mengajak mereka untuk mempercayai isi Alkitab. Mereka tidak mau. Mereka mintanya adalah penjelasan di luar Alkitab. Nah, inilah pendekatan teologi sistematika. Maka kita mencoba menjelaskan keberadaan Tuhan Allah di luar dari apa yang bisa kita tunjukkan dari Alkitab. Orang di luar sana ada banyak yang meminta model jawaban seperti itu. Maka sesungguhnya kita bisa buktikan keberadaan Tuhan Allah dengan beberapa argumen. Argumen yang tidak harus menggunakan Alkitab sebagai dasarnya. Yang pertama dapatlah kita sebutkan argumen kosmologikal dari kata kosmos, dunia. Lihatlah dunia ini dalam bahasa kita menjelaskan kepada saudara kita, sahabat kita, kawan kita yang tidak mempercayai keberadaan Allah itu. Ajaklah kawan kita itu untuk melihat dunia ini. Coba lihat alam semesta dunia ini. Coba lihat pagi-pagi matahari terbit, sorenya matahari terbenam. Bagi beberapa orang itu adalah hal yang terjadi secara alami. Tetapi dari sudut seorang yang mempercayai keberadaan Allah, itu dapat dijadikan sebuah dasar argumen untuk menunjukkan bahwa itu terjadi karena ada yang membuatnya begitu. Alam ini terjadi karena ada yang membuatnya begitu. Kosmologika, kosmos ini terjadi karena ada yang membuatnya begitu. Terjadi perubahan demi perubahan. Makhluk yang kecil menjadi dewasa besar. Anak kecil menjadi remaja, pemuda, dewasa. Orang makin tua akhirnya meninggal. Alam semesta pohon-pohonan kita lihat mengalami perubahan. Masakan itu dengan sendirinya terjadi? Itu terjadi karena ada yang membuatnya sedemikian. Pagi-pagi Anda merasakan hawa dingin, semilir angin, sinar matahari pagi menerpa kulit Anda. Siapa yang mengadakannya? Itulah satu argumen yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Sehingga mereka akan memikirkan dengan sendirinya. Kira-kira siapalah yang membuat itu? Bukan saya, bukan manusia. Ada
pribadi lain yang tidak nampak itu yang mengerjakan semuanya itu. Argumen kedua adalah argumen teleologikal. Teleologikal yang dimaksud di sini adalah tujuan, ya. Meskipun mungkin dari sudut Kristen kita sebut ada juga argumen teologi bahwa Tuhan Allah gitu kan. Tapi dalam hal ini sebenarnya yang paling baik kita sampaikan adalah teleologikal. Teleo, teleos, tujuan. Segala sesuatu ada untuk tujuan tertentu. Ada tujuannya. Tidak ada yang tanpa tujuan. Tidak ada yang kebetulan ada. Semua ada tujuannya. Matahari itu ada bukan tanpa tujuan. Ada tujuannya matahari itu. Terbit supaya mengatur masa. Ini pagi loh. Ayo makhluk hidup bangun. Ini sudah pagi. Maka manusia bangun. Lalu matahari terbenam. Ada tujuannya, bukan tidak ada tujuannya. Itu sedang mengatur masa. Manusia sudah terbenam, sudah hentikan aktivitasmu di luar. Segera beristirahat. Itu matahari panas. Tujuannya ada. Hati-hati, jangan dipanas-panas. Berteduh, bangun rumah, buat tempat berteduhan. Begitupun hujan datang, semua ada maksud, ada tujuan. Membasahi bumi ini supaya cukuplah air, cukuplah panas. Semua diterima secara seimbang. Bolehlah tumbuh tumbuhan itu. Bolehlah selamat ternak kita itu. Bolehlah kita juga cukup air. Cukuplah juga kita merasakan terik matahari. Semua ada tujuannya. Jadi argumen kosmologikal kita lanjutkan dengan argumen teologikal. Teleologikal. Apapun yang bisa kita nampak di bumi ini. Semua ada tujuannya. Entah tujuan mayor atau minor, tujuan besar, tujuan kecil, tujuan serius, tujuan sederhana. Yang kadang-kadang langsung dapat kita pahami tujuannya secara cepat, dan kadang-kadang memang harus kita teliti baik-baik. Sebenarnya apa tujuan benda ini? Itu argumen yang kedua. Argumen yang ketiga, antropologikal dari kata antropos, manusia. Saya manusia, Anda manusia, tetangga kita itu manusia. Perhatikanlah mereka sebagai manusia. Secara sederhana, saya kan bertanya, saya dari mana? Apakah saya tiba-tiba ada? Oh, tentu saja tidak. Tutur engkau tidak tiba-tiba ada. Lalu saya dari mana? Engkau ada karena perkawinan bapak mama kamu. Oh iya, terima kasih. Lalu bapak saya dari mana? Oh, bapak kamu juga tidak dengan sendirinya ada. Bapak kamu ada karena perkawinan nenek dan kakek kamu. Oh, terima kasih. Kakek saya, ya begitulah seterusnya. Lalu muncullah pertanyaan. Kalau begitu, sebenarnya siapalah yang mula-mula mengadakan manusia ini? Opung saya itu. Nenek moyang kita yang paling awal itu. Berarti kan dia nggak tiba-tiba ada. Iya dong. Sama seperti saya tidak tiba-tiba ada. Seharusnya manusia pertama, nenek moyang kita yang pertama sana juga tidak tiba-tiba ada. Dari situ kita sampailah kepada yang ada itu. Si pengada itu. Siapa sih pengada itu yang menjadikan manusia nenek moyang kita yang pertama-tama itu? Karena tidak mungkin manusia yang pertama itu tiba-tiba ada. Semua ada di dunia ini dan semua ada tujuannya, termasuk antropos ini diadakan oleh siapa? Argumen keempat, argumen moral. Moral, baik atau buruk perbuatan. Baik atau buruk perbuatan.
Kita harus mengakui kepada kawan kita itu. Anda bisa menilai baik atau buruk, bukan? Oh bisa. Perbuatan orang bisa Anda nilai baik atau buruk. Bisa. Rampok. Dengan sendirinya kita berkata buruk rampok. Membunuh, rampok, mencuri, berzina. Secara moral kita katakan itu buruk. Lalu orang yang baik hati, memberi, menolong sesama, kita katakan itu baik. Sekarang kita gunakanlah argumen moral itu untuk menunjukkan bahwa bagaimana kita bisa tahu itu baik, itu buruk. Bagaimana engkau bisa tahu itu baik atau itu buruk? Ada yang menanamkan moral dalammu. Ada suara-suara di luar sana yang memberimu pemahaman, pengetahuan yang baik dan buruk yang kamu sesungguhnya nggak tumbuh dari dirimu sendiri. Bahkan seorang penjahat yang paling jahat pun dia masih punya kebaikan terhadap istrinya kah, terhadap anaknya kah. Bahkan orang yang paling baik sebaik-baiknya pun dia bisa berbuat jahat. Ada eksistensi di luar sana yang mempengaruhi moral seseorang. Yang kelima, terakhir, argumen ontologikal, ontologi, realitas, keberadaan, hukum terutama, itu ontologikal. Semua yang ada ini karena si pengada. Seorang tukang bisa membangun kursi dengan apa? Dengan gergaji. Alatnya kan, bahannya apa? Kayu. Kayu dari mana? Dari pohon. Pohon dari mana? Dari tanah. Dari mana? Bibit. Bibit dari mana? Tanah dari mana? Ada si pengada. Ada si pengada. Sebagaimana yang ada sekarang kita lihat, kita sentuh itu ada diadakan oleh si pengada. Entah dia tukang, entah dia ahli tertentu mengadakan semua benda yang bisa kita lihat. Sesungguhnya kita bisa ukur ke belakang. Berarti ada yang mengadakan semuanya yang sudah ada sekarang ini. Manusia-manusia mengadakan yang nampak mata. Hal-hal yang besar di luar manusia yang manusia nggak buat. Gunung siapa yang buat? Laut, danau siapa yang buat? Si pengada. Termasuk hukum. Manusia bisa buat hukum. Sebenarnya bukan karena manusianya yang melakukannya. Karena ada si pengada yang sudah membuat hukum alam semesta ini. Dari situlah manusia belajar. Manusia melihat alam semesta bisa berjalan begitu. Pagi, siang, sore. Diukur. Lalu dibuatlah hukum waktu. Detik, menit, jam, hari, minggu, dan sebagainya. Manusia pun bisa begitu. Harusnya manusia berpikir, bagaimana saya bisa membuat hukum ini? Bagaimana bisa mengadakan ini? Berarti ada yang lebih hebat dari saya, yang mengadakan saya, yang mengadakan semua ini. Itulah beberapa argumen yang dapat dipakai untuk menjelaskan keberadaan Tuhan Allah. Kosmologikal, teleologikal, antropologikal, moral, ontologikal, kiranya menjadi menambah pemahaman kita. Puji Tuhan.